السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Terakhir tentang pakaian putih. Ilbasu min thiyabikumul biyad. Kata Nabi, pakailah pakaian kalian yang putih. Perintah mustahab, bukan perintah wajib. Afdaliyah. Kenapa? Ya, karena Nabi dan para sahabat pernah memakai warna merah, pernah memakai warna hitam, dan seterusnya. Jika perintah tadi wajib, tentu seumur hidup beliau dan para sahabat memakai pakaian putih. Tidak kan? Oleh karena itu, satu negeri yang membiasakan pakaian putih, Saudi misalnya ya, rata-rata pakaian mereka putih, modelnya begitu, nggak ganti-ganti. Apakah sepanjang hidup seperti itu? Tidak. Kadang-kadang walaupun jarang memakai warna lain. Ya. Wa innaha min khairi thiyabikum. Karena itu sebaik-baik pakaian kalian, sebaik-baik warna maksudnya. Wa kaffinu fiha mautakum. Dan kafanilah orang-orang mati di antara kalian dengan warna putih. Ini bertolak belakang dengan apa yang diucapkan oleh Muhammad bin Thohir kemarin, bahwa pakaian yang sunnah itu yang musabbiqah, yang dicelup. Dicelup itu maksudnya diwarnai. Hari itu warna hanya dicelup. Kalau sekarang bisa di sablon misalnya, bisa dicat misalnya. Hari itu sepertinya warna itu hanya dengan satu cara, yaitu celup. Wahtajja bi anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam labisa hullatan hamra wa annahu dakhala yawm al-fathi wa alaihi imamatun sauda. Mana dalil bahwa Nabi pernah memakai pakaian yang bukan putih, yaitu saat Futuh Mekah. Beliau pernah memakai imamah hitam. Beliau pernah memakai pakaian jubah yang merah. Bahkan yang meriwayatkan itu mengatakan, aku belum pernah melihat laki-laki segagah beliau saat memakai pakaian merah. Ya. Al-Musannif mengatakan, penulis kitab ini, Ibnu Jauzi, wala yunkaru anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam labisa hada. Tidak dipungkiri bahwa Nabi memakai pakaian tersebut yang tadi. Wala anna labsahu ghairu jaizin. Bukan berarti tidak boleh, boleh. Ya. Yang salah adalah mengatakan sunnah pakai ini, sunnah pakai ini, sunnah pakai ini.
lebih tepatnya boleh, mubah, seperti dagang kemarin. Ya. Apakah dengan berdagang titik kemudian dapat sunnah, dapat pahala? Tidak, harus memenuhi syarat. Oleh karena itu Nabi mengatakan, siapapun dia ketika berdagang maka kelak akan bersama para nabi, para syuhada, para siddiqin. Begitu hadisnya? Tidak. Nabi mengatakan, at-tajirus shadiqul amin, pedagang yang jujur, yang amanah, itu ma'an nabiyyin was-siddiqin was-syuhada. Kelak di surga akan bersama para nabi, para syuhada, para siddiqin. Apanya? Jujurnya, amanahnya, bukan pedagangnya. Ada pedagang tidak jujur, tidak amanah, apa ia akan bersama para nabi, bahkan terancam neraka. Jadi yang sunnah bukan berdagangnya, tapi jujurnya, amanahnya. Begitu pula ketika menjadi guru, ketika menjadi petani, ketika menjadi pegawai, kok jujur, amanah, itu sunnahnya di situ, keutamaannya di situ. Hanya barangkali pedaganglah yang paling berat untuk jujur. Mungkin ya. Maka ada keutamaan pedagang yang jujur itu. Ya, kita sering diuji. Pedagang sering diuji. Ya. Ya udah, saya ambil ini mahal-mahal dikit nggak apa-apa. Yang penting bukan KW. Udah. Diambil sama dia, uang ditaruh. Kita tahu persis sebagai pedagang itu kawin, cuman si pembeli ini nggak tahu. Ya udah, saya ambil ini aja mahal-mahal dikit, yang penting bukan kawin. Gitu. Padahal nggak ada yang bilang itu asli. Di sini kita sering tidak lulus. Di sini kita sering menyembunyikan. Ya deh, alhamdulillah. Padahal kita tahu itu kawin. Mestinya kasih tahu, Pak, itu kawin. Saya tahu. Oh, kawin ya, nggak jadi saya. Ya dong. Daripada menjadi dosa, ya. Saya kira kita semua tahu hal seperti ini. Teorinya, dosanya, pahalanya, tapi tidak prakteknya. Begitu praktek, ya kita selalu bersama. Kita ini selalu bersama setan. Setan itu selalu bersama kita. Tidak ada waktu, tidak ada menit, tidak ada detik di mana kita tidak bersama setan. Ya, maka terus kita ditipu, digoda. Ya ngapain bilang-bilang, kan dia nggak nanya. Gitu kira-kira. Subhatnya begitu. Orang dia nggak nanya, kecuali dia nanya ini asli apa KW. Jawablah dengan jujur. Kan dia nggak nanya. Orang dia salah sendiri. Apa istilahnya, sotoy sendiri ya kan? Udah dia nggak tahu, dia bilang asli. Salah dia. Begitulah kira-kira. Setan menggoda kita. Ya, maka Bismillah. Ya barangkali hari itu dia nggak mau beli, tapi kan ada besok, ada lusa, ada minggu depan, ada bulan depan. Secara logika akal aja dulu lah, nggak usah pakai dalil dulu. Tentu walaupun tidak jadi, dia pulang, apa yang ada di hati dia kira-kira? Dia nggak jadi beli hari itu, kita nggak dapat jadi untung. Tapi dia pulang, apa di hati dia? Ini pedagang jujur nih. Jarang-jarang ini pedagang mungkin. Ya, mulai sekarang saya kalau butuh apa-apa, saya nggak mau beli kecuali di toko dia, di tempat. Kira-kira begitu. Ya kita aja dah. Ketika kita diperlakukan seperti itu, kita udah bayar, udah selesai, ya tiba-tiba si tokonya mengatakan, maaf Pak, ini bukan asli, ini KW.
Gitu. Tentu kita tertarik, simpati, dan itu akan terngiang di telinga kita terus. Itu baru logika saja, apalagi dengan dalil. Ya, maka dengan dalil sebetulnya sudah cukup. Ketika kita takut dosa, insya Allah sudah cukup. Ya, melebihi apa itu profesional. Ya, profesional ala Barat, ala Jepang, ala Amerika, ala Asia, semuanya kalah dengan kita takut dosa. Selesai. Ya, dan tentu kita harus tahu mana yang dosa, mana yang tidak dosa. وَقَدْ كَانُوا يَلْبَسُونَ الْأَسْوَدَ وَالْأَحْمَرَ. Kadang-kadang para sahabat itu memakai warna hitam, memakai warna merah. فَإِمَّا الْفُوَطَ وَالْمُرَقَّعَ فَإِنَّهُ لَبْسُ شُعْرَةٍ. Adapun memakai pakaian sobek-sobek, compang-camping, sengaja pakaian-pakaian yang penuh tambalan, maka itu syuhrah. Jangan salah faham dengan apa yang dipakai oleh siapa kemarin? Oleh Umar. Betul bahwa Umar bin Khattab saat menerima kunci gerbang Syam, artinya hari itu Syam sudah jatuh ke tangan kaum muslimin, beliau memakai pakaian yang tidak layak sebagai orang nomor satu di dunia Islam, kan? Amirul Mukminin tidak layak. Maka sebelum Umar masuk ke Syam, sempat dicegat oleh Abu Ubaidah bin Jarrah. Ya, Abu Ubaidah bin Jarrah tahu persis siapa Umar, orang yang tidak memperdulikan pakaiannya. Ya. Begitu dicegat sebelum masuk gerbang Syam, betul pakaiannya nggak layak dilihat sebagai seorang Amirul Mukminin. Maka Abu Ubaidah bin Jarrah mengatakan, alangkah baiknya kalau Anda ganti baju dulu, ganti pakaian dulu, ya. Karena pakaiannya seperti itu. Ada beberapa tambalan, ada beberapa belas kemarin kita bahas, ya. Marah Umar. Seandainya bukan engkau yang mengatakan itu, ya, Umar tentu tahu siapa Abu Ubaidah bin Jarrah. Salah satu dari 10 yang disebut namanya oleh Nabi alaihi salatu wassalam pasti masuk surga. Tapi Umar kecewa dengan usulan Abu Ubaidah. Maka Umar mengatakan, seandainya bukan engkau yang mengatakan. Wah, dengan agak emosi Umar mengatakan, kita ini siapa? Sebelum Islam datang itu kita ini siapa? Nggak ada apa-apa. Lalu Umar mengingatkan Abu Ubaidah bin Jarrah, kita sekarang menjadi bangsa tinggi, ditakuti dunia. Itu karena apa? Karena Islam, karena akidah, karena tauhid, karena keimanan, ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Nggak ada hubungannya sedikit pun dengan materi-materi seperti itu, ya. Maka Umar tetap memakai pakaian tersebut, bukan sesuatu yang sengaja. Nah, tarekat sufiyah ini salah paham, mengira bahwa pakaian seperti itu adalah pakaian keutamaan, zuhud, qanaah, baik, taat. Padahal tidak seperti itu. Ya, kita lanjut. An-nahyu an libasi syuhrati wa karahatihi.
larangan dan tidak disukainya pakaian syuhra. Antum masih ingat pakaian syuhra adalah pakaian apapun, apapun jenisnya, bentuknya, modelnya yang menimbulkan perhatian. Ya, mau model apapun, mau jenis apapun, mau warna apapun, kok menimbulkan perhatian, itu syuhra, jangan dipakai. Ya, walaupun mungkin pada dasarnya warna itu boleh-boleh saja. Apa misalnya pink, ya. Adakah dalil larangan laki-laki memakai pakaian warna pink? Ya, tidak ada. Tidak ada. Tetapi di situ nggak ada, belum pernah ada laki-laki atau bahkan perempuan yang memakai warna itu. Nah, ketika memakai warna itu tentu menimbulkan perhatian. Ini jangan. Ya. Coba antum di sini ada yang pakai pakaian mirip-mirip atau seperti Syekh Sudes waktu jadi imam misalnya, ya, pakai pakaian seperti itu. Ya. Bolehkah pakai pakaian seperti beliau? Ya tentu pada dasarnya boleh. Tapi kalau dengan pakaian seperti itu lalu menimbulkan perhatian, jangan. Walaupun kalau pakaian beliau jelas pakaian halal, bagus, bukan hanya menutup kulit, tapi juga menutup bentuk. Beda dengan celana panjang, yang ketat, ya, kaos yang ketat, itu hanya bisa menutup kulit, tidak bisa menutup tubuh, bentuk tubuh. Adapun pakaian-pakaian yang dipakai oleh Syekh Suren, orang-orang Saudi sana, para masyayikh, itu bukan hanya menutup kulit, tapi juga menutup bentuk. Tentu ini bagus. Tapi kok kemudian menimbulkan perhatian, maka jangan. Ya. Apa ancaman orang yang memakai pakaian syuhra? Allah tidak mau lihat. Ya, saya bacakan hadis riwayat Ibnu Majah. Ya, memang hadis ini ada kedhaifan, tapi ada syahid lain, hadis lain yang menjadi syahid yang semakna sehingga hadis ini bisa dijadikan hujjah. Saya bacakan qaulun Nabi alaihi salatu wassalam, man labisa sauba syuhratin, barang siapa yang memakai pakaian syuhra, tadi ya, menimbulkan perhatian, dan itu pasti ya, menimbulkan perhatiannya itu pasti dan umum, karena ada kalanya masyarakat umum nggak merhatiin, tapi si A dan si B, 2 orang 3 orang berarti, karena ini pakaian misalnya, ya, si A dan si B ini tahu ini pakaian yang perlu diperhatikan. Tentu tidak, ya, mungkin dia teringat sesuatu di kampung halamannya misalnya, ya. Maksud menjadi pusat perhatian adalah secara umum. Mayoritas manusia pasti akan memperhatikan, karena beda dari yang lain. Maka sekali lagi kita disuruh memakai pakaian yang sama dengan kaum muslimin pada umumnya, ya, yang ada di situ. Dengan syarat kaum muslimin yang ada di situ pakaiannya halal. Kalau kaum muslimin yang ada di situ mayoritas pakaiannya haram, ya tentu tidak boleh kita ikuti. Ya. Mayoritas di situ semua pakai celana pendek semua, ya jangan.
ya. Atau wanita mayoritas di situ nggak ada yang pakai jilbab, ya tetap wajib pakai jilbab, ya. Jadi syuhrah itu menyangkut warna, model, jenis, bentuk, gitu ya. Bukan masalah menutup aurat. Man labisa thawba syuhratin, barang siapa yang memakai pakaian syuhrah, a'radallahu anhu hatta yad'a, maka Allah berpaling tidak mau melihat dia. Salah satu sifat Allah yang wajib kita yakini, Allah berpaling tidak mau melihat orang yang berpakaian syuhrah itu. Sampai kapan? Sampai kapan? Hatta yad'ahu, sampai dia melepas pakaian itu. Maka salah satu sifat Allah adalah melihat, tidak mau melihat, berpaling. Dan ini tidak usah kita bahas. Cukup kita imani sebagaimana pelajaran tauhid. Jangan pernah membahas tentang wajah Allah, jari Allah, bersemayamnya Allah, turunnya Allah ke langit dunia dan seterusnya, tidak usah dibahas. Nggak akan ketemu, nggak ada gunanya. Cukup diimani apa adanya. Tangan ya tangan, wajah ya wajah, jari ya jari. Faham? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Faham secara tafsir? Nggak mungkin. Bagaimana kita bisa memahami setiap kali kita sholat, maka wajah Allah di hadapan wajah kita? Nggak mungkin kita bisa faham secara tafsir. Maka cukup kita imani bahwa ketika kita sedang sholat, wajah Allah betul-betul berada di hadapan wajah kita. Tidak usah dibahas. Kalau dibahas akan muncul pertentangan, minimal ditakwil, ya, karena akal kita tidak akan sampai. Allah terlalu tinggi, kita terlalu rendah. Allah terlalu pintar, kita terlalu bodoh. Allah terlalu besar, kita terlalu kecil. Nah, bagaimana bisa memahami? Ya, kalau kita disuruh memahami seorang raja, seorang presiden, kadang-kadang sulit, ya. Kita bisalah memahami teman kita, tetangga kita, karena dekat. Nah, tentang malaikat, tentang jin, tentang roh, kita nggak paham. Apalagi tentang Allah. Lebih-lebih kita nggak akan paham lagi. Oleh karena itu, sekali lagi, setiap Allah dan Rasulnya mengatakan tentang diri Allah, sifat Allah, udah imani apa adanya. Tangan ya tangan, wajah ya wajah, bersemayam ya bersemayam, turun ya turun, jari ya jari, dan seterusnya. Kemudian riwayat Ibnu Umar, tadi Abu Dzar, ya. Sekarang Ibnu Umar. Man labisa thawba syuhratin, barang siapa yang memakai pakaian syuhrah, albasahullahu thawbal mudhillah, maka Allah akan pakaikan kepada dia pakaian kehinaan. Kapan? Kapan? Kapan kira-kira? Yaumul qiyamati, pada hari kiamat nanti, di akhirat, bukan di dunia. Ya. Maka di sana ada pakaian kehinaan. Memakai pakaian tapi justru lebih hina dari yang telanjang. Penghuni neraka ada yang minum, ada penghuni neraka ada yang dikasih minum, ada. Tetapi semakin minum semakin haus. Ya. Tinatun
Tinatul khamar, minuman yang akan diminum oleh ahlun nar. Tinatul khamar, apa itu? Perasan keringat ahli neraka. Diminum bukannya segar, hilang hausnya, malah bertambah haus. Jadi lebih baik tidak minum, tapi harus minum. Gitu. Ahli neraka dikasih makan, kasih, iya, buah zakku, syajarat zakku, ta'amul athim, makannya orang-orang pendosa. Buah zakku dimakan bukannya kenyang, malah tambah lapar dan menyakitkan. Ya. Seperti kepala syaitan, ru'usus syayatin. Ya. Illa min dari, ada yang dari duri. Ya. Inilah ahlun nar. Jadi makanannya, minumannya, pakaiannya, semuanya sangat buruk. Lebih buruk dari yang tidak makan, lebih buruk dari yang tidak minum. Ya. Kalau kita di dunia, ya lumayan, begini makan, daripada nggak makan, kan begitu. Sejelek-jelek makanan di dunia, nggak enak sama sekali. Ya, apalah namanya, pasti ada kalimat alhamdulillah kita bisa makan. Begitu juga minum, alhamdulillah kita bisa minum. Alhamdulillah jelek-jelek begini kita pakai baju, pakai pakaian, tidak nampak aurat kita. Nah, itu kan ucapan di dunia. Di neraka sebaliknya, makan tapi menyengsarakan, lebih sengsara dari yang tidak makan. Minum tapi memudaratkan, lebih mudarat dari yang tidak minum. Begitu pula pakaian kehinaan. Ini ada sedikit kritik dari Syekh Ali Hasan ya, terhadap penulis Al-Musannif Ibnul Jauzi. Ketika beliau mengatakan ruwiyah, telah diriwayatkan, istilahnya bukan sigot jazm tapi sigot tamrid. Ruwiyah, diriwayatkan. Kila, gitu ya. Sementara hadis tersebut ternyata diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ini tidak pantas ya. Para ulama mengatakan jangankan ruwiyah ya, misalnya Bukhari meriwayatkan, Muslim meriwayatkan, Tirmidzi meriwayatkan, tiba-tiba ada seorang ahli hadis ya, bukan orang awam ya, bukan antum, bukan saya, tentu kita yang nggak tahu apa-apa tentang hadis, ya nggak masalah. Ini bagi ahli hadis, ya. Ini untuk menunjukkan bahwa ahli hadis itu betul-betul luar biasa ilmu. Jadi ada sebuah hadis, Bukhari meriwayatkan, Muslim meriwayatkan, Tirmidzi meriwayatkan. Bukhari dan Muslimnya nggak dibawakan, rawahu Tirmidzi. Mestinya kan nggak masalah, benar kan? Tapi bagi ulama ahli hadis ini aib, ini catatan buruk, ini tercela. Ya. Kalau ulama ahli hadis ini mengatakan rawahu Bukhari, selesai. Nggak bawa-bawa Tirmidzi, nggak bawa Nasai, Imam Ahmad, walaupun Tirmidzi, Nasai, Imam Ahmad juga meriwayatkan, nggak masalah. Sudah mencukupi. Ya. Ini luar biasa bahwa
Bukhari, Muslim mendapatkan tempat khusus di hati para ulama ahlul hadis, tidak tertanding oleh siapapun. Ya. Maka Ishaq bin Ibrahim Ar-Rahawai, kalau sekarang barangkali udah tahu semua lah siapa Bukhari, siapa Muslim. Waktu itu Bukhari masih muda, berbincang-bincang dengan teman-temannya sesama murid Ishaq bin Ibrahim Ar-Rahawai. Ishaq bin Ibrahim Ar-Rahawai ini yang kata-katanya menghunjam hati Bukhari, yang dengan kata-kata itu Bukhari menghabiskan waktu kira-kira 16 atau 17 tahun untuk membuat kitab hadis yang di dalamnya sahih semua, tidak ada yang tidak sahih. Sebelumnya tidak ada. Al-Muwatta, Musnad Ahmad dan seterusnya tercampur antara yang sahih dengan yang dhaif, diakui oleh penulisnya sendiri. Belum ada satu kitab yang isinya sahih semua. Waktu itu Ishaq bin Ibrahim Ar-Rahawai mengatakan, alangkah baiknya kalau ada yang menulis kitab hadis yang di dalam kitab ini semuanya sahih, nggak ada yang dhaif apalagi mautu. Rupanya kata-kata gurunya ini mengguncang di dada Bukhari, maka Bukhari menyingsingkan lengan baju, menghabiskan umurnya untuk menulis kitab Sahih Bukhari. Ya. Selama 16 atau 17 tahun itu seolah Bukhari seolah tidak sempat ngapa-ngapain, termasuk cari nafkah, gitu ya. Maka hidup dalam penuh kemiskinan. Maka dalam Islam penuntut ilmu seperti ini berhak menerima harta zakat. Bukan ahli ibadah tidak berhak. Nah, teman-teman Bukhari sesama murid Ishaq bin Ibrahim Ar-Rahawai tadi membicarakan satu hadis, mungkin baru dapat dari gurunya. Kebetulan Bukhari nggak tahu, baru dengar hadis itu dari teman-temannya. Ya, namanya hadis kan jutaan, kosong semua hafal semua. Ya, kebetulan. Nah, teman-temannya merasa girang. Ya biasa ya, misalnya ada teman kita yang jenius gitu, dia serba tahu, tiba-tiba kita tahu dia nggak tahu, kita merasa gimana gitu ya. Lalu dia teman-teman Bukhari ini melapor kepada gurunya Ishaq bin Ibrahim Ar-Rahawai bahwa kami memperbincangkan sebuah hadis ini Bukhari nggak tahu. Ishaq bin Ibrahim bertanya, Bukhari nggak tahu? Nggak tahu. Langsung gurunya mengatakan, al-haditsul ladzi la ya'lamuhu al-Bukhari laisa bihadits. Hadis kok tidak diketahui oleh Imam Bukhari berarti bukan hadis. Ini luar biasa. Ini luar biasa, sigot mubalaghah. Tidak ragu-ragu Ishaq bin Ibrahim Ar-Rahawai memuji Bukhari. Ya, maka jadilah Bukhari. Maka sampai hari ini, sekali lagi, ketika ada seorang ulama ahlul hadis mengatakan hadis ini riwayat Imam Tirmidzi, padahal Tirmidzi juga, Bukhari juga, Bukhari yang nggak dibawa, itu aib, itu cacat, itu menjadi catatan. Apalagi di sini tidak membawakan marji.
cuman ruwiya, diriwayatkan oleh siapa? Wallahu a'lam. Orang nggak disebut, ya. Ini lebih aib lagi. Ini salah satu kritikan Syekh Ali Hasan terhadap penulis kitab ini. Waqat ruwina, ini benar, ya. Ini sigat tamrid, telah diriwayatkan kepada kami. Yang meriwayatkan siapa tidak tahu, ya. Dalam ilmu hadis sering seperti ini. Bukan berarti itu salah, enggak, bisa saja benar, cuma nggak tahu marojiknya, nggak tahu sumbernya. Kalau kita barangkali nggak ada masalah, yang penting benar, ya. Tapi bagi para ulama ahlul hadis tentu menjadi masalah. Anna Ibnu Umar radhiyallahu anhuma ra'a ala waladihi sauban qabihan. Bahwa Ibnu Umar pernah melihat anaknya memakai pakaian yang qabih. Apa qabih? Jelek, buruk, compang-camping, penuh tambalan. Ya. Faqal, Ibnu Umar mengatakan, la talbas hada, jangan pakai pakaian seperti ini. Fa inna hadza saubu syuhratin. Ini pakaian syuhrah. Karena buruk, tambalan, compang-camping tentu menimbulkan perhatian. Jangan. Ya. Inilah keilmuan para sahabat, para tabi'i, ya, jauh melampaui orang-orang yang hanya punya semangat itu, perekot-perekot sufi, ya. Yang dengan salah paham mereka meyakini kalau pakaiannya compang-camping, banyak tambalan, berarti zuhud, baik, tidak pamer. Itu salah. Ya, kita lanjut. Labsus suf, pakaian suf. Apa suf? Ya, bulu, wol, ya. Hari itu pakaian yang murah lah, pakaian yang murah, berbeda dengan pakaian yang dari Yaman, yang dirajut, ya. Qala al-musannif rahimahullah, wa min as-sufiyyati man yalbasu suf. Di antara orang-orang sufi itu banyak yang memakai pakaian suf. Justru adanya kata-kata sufi, tasawuf, itu yang benar dari sini. Adapun orang yang mengatakan sufi itu terambil dari saf. Maksudnya saf apa? Saf pertama, barisan pertama. Karena mereka selalu berada di saf pertama saat sholat, saf pertama dalam kebenaran. Ini salah besar. Salah besar. Seandainya betul dari kata saf, maka bukan sufi, tapi suf. Kan ada wawunya nih, suf. Safun kan jelas nggak ada wawunya. Maka orang yang mengatakan bahwa sufi berasal dari kata-kata saf karena mereka selalu berada di saf pertama, salah, keliru. Ada juga yang mengatakan sufi itu, tasawuf itu dari kata-kata safin, apa? Bersih, jernih. Karena hati mereka bersih, jernih, keyakinannya bersih. Ini pun salah. Sebab di situ safin ada alif di situ. Sedangkan sini nggak ada. Ya. Maka itu mengada-ada. Yang benar dari suf ada wawunya di situ. Sufun menjadi sufi. Kan dalam kaidah bahasa Arab
mana, orang apa, orang dari mana, itu biasanya ditambah ya. Arab. Kalau orang Arab, Arabi. Indonesia. Kalau orang Indonesia, Indonesia. Ya. Badui. Orang Badui. Ada ya. Maka orang salaf disebut salafi. Orang yang mendewa-dewakan akal, Al-Quran dan Sunnah nomor 2, yang nomor 1 akal, disebut aklan. Ya. Orang apa, orang seperti apa, orang dari mana, itu biasanya dengan huruf ya terakhir. Apa sih? Suf, menjadi sufi. Pas. Oleh karena itu, orang-orang sufi ini hanya sekedar memakai pakaian suf. Itu saja. Bukan orang yang di saf pertama dalam sholat, dalam iman, dalam tauhid. Tidak. Tidak. Itu para sahabat. Saf pertama dalam tauhid, dalam akidah, dalam manhaj, dalam ibadah, akhlak, para sahabat. Tidak ada yang lain. Yang lain nomor selanjutnya. Wa yahtaju bi anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam labisa as-suf. Mereka berhujah bahwa Rasulullah memakai pakaian suf. Pertanyaan besar, apakah semua yang dipakai oleh Rasulullah, yang pernah dimakan oleh Rasulullah, itu menjadi sunnah? Tidak. Sunnah adalah yang apa kemarin? Yang diucapkan oleh Nabi. Kalau Nabi mengucapkan, jadilah sunnah. Ya. Maka kalau ada orang bertanya, karena Nabi naik unta, karena Nabi naik kuda, berarti naik unta dan naik kuda adalah sunnah. Betul? Betul? Ya tidak betul. Tidak betul. Itu apa istilahnya? Waqi'atul ain. Waqi'atul ain. Apa waqi'atul ain itu? Kalau bahasa gampang kita, ya kebetulan. Jadi waqi'atul ain tidak menjadi hukum. Apa yang dilakukan oleh Nabi tidak menjadi hukum, bahwa itu baik, itu mulia dan seterusnya. Ya termasuk tadi pakaian Nabi, insya Allah pakai jubah, pakai surban. Apakah kemudian itu menjadi sunnah dan kita semua harus mengikuti? Nanti dulu. Betul Nabi pakai jubah, pakai surban. Abu Jahal, Abu Lahab pakai apa? Pakai buljin begitu. Abu Jahal, Abu Lahab sama. Nggak ada. Ya itulah pakaian orang Mekah seperti itu. Ya. Maka yang sunnah bukan jubahnya, bukan surbannya, tetapi menutup auratnya. Dan sama dengan penduduk setempat, sehingga tidak menjadi syuhrah, sehingga tidak menimbulkan perhatian. Ya. Faqad kana yalbasu fi ba'dil awqat, Nabi memakai pakaian suf itu di waktu-waktu tertentu, tidak setiap hari. Maka sebuah kesimpulan yang salah kalau ada orang yang mengatakan bahwa memakai pakaian suf adalah sunnah. Ya silakan adzan dulu. Sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil